Ya, selain komposisinya yang harus diperhatikan juga kecukupannya. Nah, tabel ini menunjukkan angka kecukupan gizi yang direkomendasikan untuk orang Indonesia. Di mana kita lihat di sini bahwa yang saya kasih garis kotak merah ini adalah yang harus kita perhatikan. Ini adalah pertumbuhan anak, anak laki-laki, ya, ini anak perempuan, dan kemudian ini adalah ibu hamil. Kita lihat di sini bahwa kebutuhan protein puncaknya yang paling tinggi itu justru pada anak. Terutama anak usia 13-15 tahun baik pada anak laki-laki ataupun anak perempuan. Anak laki-laki kebutuhan protein sampai 72 gram, anak perempuan sampai 69 gram. Dan ini merupakan kebutuhan protein tertinggi selama masa hidup. Ya. Laki-laki sampai usia lebih dari 80 tahun, paling tinggi 72 itu yaitu pada usia 13-15. Begitu juga perempuan. Kebutuhan tertinggi itu adalah ketika usia 13-15 tahun. Nah, kenapa seperti ini? Karena ketika usia 13-15 tahun, terjadi masa tumbuh cepat kedua. Itu periode di mana tumbuhnya sedang tumbuh dengan cepat. Dan setelah itu, grafik pertumbuhannya akan melandai. Ya. Kalau pada saat itu kita mampu memberikan suplai nutrisi yang cukup pada anak, maka anak akan tumbuh dengan optimal. Ya. Tapi sebaliknya kalau kemudian kita tidak bisa memberikan asupan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhannya, maka anak akan tumbuh tidak optimal. Ya. Sebetulnya disinilah kesempatannya kalau misalkan kita ingin memperbaiki tinggi badan anak. Kalau sebelumnya anaknya pendek, ya, kemudian eh, apa, kita ingin memperbaiki tinggi badannya, ingin pertumbuhannya dioptimalkan, maka kita masih punya kesempatan di usia puber 13-15 tahun. Lewat dari situ sulit untuk memperbaiki. Ya, itu yang disebut dengan catch up. Ya, kita bisa kejar tumbuh. Kejar tumbuh itu bisa dilakukan pada terutama setelah 0 sampai 5 tahun adalah pada sekitar usia pubertas, yaitu 13 sampai 15 tahun. Nah, kemudian kalau pada ibu hamil, kita perhatikan di sini, yang perhatikan baik ibu hamil ataupun menyusui adalah tambahan nutrisi. Tambahan nutrisi pada sekitar 300 kalori untuk asupan energinya dan protein sekitar 20 kalori. Nah, untuk mencukupi komposisi tadi, agar komposisi cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, serat, ya, dan kemudian jumlahnya cukup, maka kita harus memenuhinya dengan menjaga jadwal mengisi perut, jadwal makan, jadwal dietnya harus ada jadwalnya. Nah, makan itu terbagi dua, ya, makan utama dan selingan. Makan utama harus bisa memenuhi kebutuhan lebih dari 80% kebutuhan nutrisi harian kita. Ya. Makan utama mengandung 4 sehat, mengandung komposisi mengandung 4 yang disebut dengan 4 sehat. Yang pertama harus mengandung bahan makanan sumber karbohidrat. Yang kedua, baik itu nasi ataupun jagung ataupun kentang ataupun eh, misalkan yang terbuat dari tepung terigu, misalkan mie boleh sekali-kali gitu ya. Yang kedua harus mengandung bahan makanan protein hewani, daging atau ikan atau ayam atau telur. Yang ketiga bahan makanan sumber protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan atau produknya ya. Kacang apa saja atau produknya tahu misalkan atau tempe atau kalau di Bandung ada oncom ya misalkan. Yang keempat ada sayuran. Nah, 4 macam ini itu sudah memenuhi kebutuhan, ini dapat memenuhi kebutuhan harian kita ya. Kalau dimakan 3 kali sehari. Nah, setelah itu kemudian selingan. Ya, selingannya 2 kali. Jadi 3 kali makan utama, 2 kali selingan di antaranya gitu. Nah, selingan ini makanan yang diberikan pada saat selingan itu untuk menambah zat gizi yang kurang dimakan utama. Ya. Jadi selingan itu untuk menambah yang kurang dimakan utama. Untuk orang dewasa, ya, di atas apalagi di atas 40 tahun, yang kurang dari makan utama
adalah vitamin, mineral, serat, gitu. Ya. Oleh sebab itu, untuk selingannya yang diutamakan adalah buah-buahan berair banyak untuk memenuhi yang kurang dimakan utama. Tapi kalau untuk anak yang tumbuh, ibu hamil, ibu menyusui, gitu ya, orang yang sakit kronis, sebaiknya selain dari buah-buahan, ya, di selingan ditambahkan dengan makanan lain untuk suplementasi energi yang kurang dimakan utama, untuk suplementasi protein yang kurang, ya, dan juga untuk mensuplementasi vitamin mineral tentu saja. Jadi selain buah-buahan, ya, selingannya harus ditambah dengan makanan lain. Apapun yang terbuat dari tepung-tepungan juga boleh. Ya, harus mengandung energi dan protein. Ya, energi itu didapat dari makanan yang terbuat dari karbohidrat dan mengandung minyak. Saya dari tadi tidak menyebut bahan makanan sumber lemak, karena setiap kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protein hewani atau nabati, pasti ada lemaknya di situ. Jadi tidak akan kurang. Ditambah dengan cara memasak. Kalau misalkan cara memasaknya digoreng, pasti ada minyaknya. Ya. Kalau misalkan makanan terbuat dari tepung terigu, menggunakan margarin. Jadi minyak tidak akan kurang, minyak dan lemak tidak akan kurang. Oleh sebab itu tidak saya bahas, gitu ya. Jadi saya tekankan lagi, selingan untuk anak harus ada makanan lain selain buah-buahan yang berair. Ya, apapun lah, kue-kue boleh, ya, cake boleh, ya. Pokoknya makanan lain selain tambahan. Boleh juga makanan yang terbuat dari kacang, misalkan kacang hijau, ya, misalkan kacang hijau, ketan hitam itu bagus sekali, proteinnya lengkap. Ya. Oke, dilakukan atau dikonsumsi 2 kali sehari. Gitu. Jadi 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Contohnya adalah seperti ini, ya. Jadwal makan seharusnya teratur. Ya. Yang saya harus tekankan di sini, jangan meninggalkan makan pagi. Ya, makan pagi jangan ditinggalkan. Banyak orang yang tidak ingin gemuk meninggalkan makan pagi. Yang anehnya, dia tidak makan nasi dan menyalahkan nasi. Nasi sebagai penyebab kegemukan, sehingga meninggalkan sarapan pagi. Tapi anehnya kemudian, dia mengganti dengan makanan lain. Makanan lainnya kebanyakan bubur ayam, misalkan, atau gorengan. Kalau kita pagi makan dengan nasi, minimal kita akan mendapat karbohidrat dan protein. Contoh paling sederhana, makan nasi pagi hari hanya dengan tempe goreng misalkan. Maka kita sudah mendapat karbohidrat, sudah mendapat protein, sudah mendapat lemak. Ya. Dan makan yang seperti itu akan memberikan dampak kenyang yang lama, gitu. Tapi kalau menggantinya dengan bubur ayam misalkan, maka proteinnya meskipun kecuali kalau ditambah misalkan dengan telur lumayan, tapi kalau tidak proteinnya rendah. Yang kedua, bubur ayam ini berbeda dengan nasi. Dia lebih banyak mengandung air sehingga lebih mudah dicerna, lebih mudah meningkatkan gula darah, lebih mudah meningkatkan berat badan, dan lebih mudah membuat lapar kembali. Akhirnya tidak sarapan, makan bubur ayam, masih lapar, tambah lagi dengan gorengan. Gorengan rendah protein, tinggi karbohidrat, tinggi lemak. Jadi, sekali lagi, jangan meninggalkan makan pagi. Makanlah makan pagi nasi dan lauk pauknya lengkap, 4 sehat tadi, ya. Ya. Jadi ini contoh jadwal makan, ya. 3 kali makan utama jam 7, jam 12, dan jam 18, makan pagi, makan siang, makan malam, komposisinya 4 sehat. Sumber karbohidrat, nasi dan lauk nasi, ya, protein hewani, protein nabati, dan sayuran. Ya. Kemudian selingannya 2 kali, jam 10, jam 3. Nah, selingannya ini yang tadi saya sebutkan. Ya. Buah-buahan ditambah dengan makanan lain. Untuk anak yang sedang tumbuh, ibu hamil, ibu nyusui. Ya. Bagaimana dengan orang dewasa? Orang dewasa tergantung. Kalau dia berat badannya ideal, maka boleh selain buah-buahan yang lain. Tetapi kalau sudah obesitas, kalau sudah lingkar pinggangnya lebih 90 laki-laki, 90 cm laki-laki dan 80 cm perempuan, kalau kemudian mengalami dislipidemia,
trigliserida tinggi, kolesterol tinggi, apalagi gula darahnya sudah tinggi, maka nomor satu, stop gula. Stop gula. Stop gula. Nol, gulanya nol. Yang kedua, tepung. Mau tepung terigu, mau tepung beras, mau tepung aci, stop, stop, stop. Karena dua hal yang saya sebutkan tadi, tepung dan gula, itulah yang menyebabkan gula darah Anda naik. Itulah yang menyebabkan trigliserida Anda naik. Itulah yang menyebabkan kolesterol Anda naik. Ya, jangan tinggalkan nasi, tapi stop gula, stop tepung. Itu pesan saya. Ya. Jadi menu makan 4 sehat di makan utama itu tidak harus mahal. Penyajiannya bisa mudah. Sebagai contoh di sini, nasi dengan sayur kangkung, kemudian ayam goreng, tempe goreng, itu sudah cukup. Ya, cukup. Itu sudah 4 sehat. Nasi, kemudian protein hewaninya ayam goreng, protein nabatinya tempe dan sayuran. Ya, ini cukup dikonsumsi 3 kali sehari dengan teratur. Ya. Nah, catatan untuk ibu hamil. Ibu hamil, seperti yang tadi disebutkan dalam angka kecukupan gizi, di tabel tadi perlu tambahan sekitar 300 kilokalori. Sebagai yang apa sih 300 kalori? 300 kilokalori itu ya setara dengan satu bungkus mie instan. Ya. Mie instan goreng itu sekitar 380, hampir 400 kalori loh. Ya, sekitar segitu, tapi tidak cukup dengan mie instan saja. Di luar tambahan yang 3 kali ini, ibu hamil harus ada tambahan 300 kalori, ditambah dengan proteinnya 200 gram. 200 gram itu setara dengan 100 gram daging. Baik itu daging ayam atau daging sapi, atau 2 butir telur. Jadi, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, perhatikan selain makan utama, tambahkan dengan makanan lain yang setara dengan satu bungkus mie instan ditambah dengan satu ons ya daging, atau baik daging ayam ataupun daging sapi, atau 2 butir telur. Gitu. Suplementasi zat besi 60 mg elemental ya dan asam folat 400 mikrogram ini bisa ditambahkan dalam bentuk kapsul ya. Cari kapsul yang mengandung zat besi ya, ferrosulfat atau juga merek itu yang itunya generiknya atau merek lain, dan asam folat harus cukup karena asam folat ini yang menunjang untuk pertumbuhan sel jaringan sel saraf pusat ya, susunan saraf pusat SSP ya. Dan juga pembentukan neracup pada janin ya. Neracup itu yang menjadi nanti susunan saraf pusat dari mulai otak sampai ke bawah. Kemudian suplementasi kalsium 1,5 sampai 2 gram ini juga sering kurang, ditambahkan saja dengan suplementasi dan minum harus cukup. Oke. Itu untuk ibu hamil. Nah, bagaimana dengan anak? Ya, untuk anak, perhatikan berat dan tinggi anak. Yang pertama, identifikasi dulu anak itu. Karena biasanya keluhan di keluarga itu mengeluhkan anaknya pendek. Ya. Padahal kebetulan misalkan teman-temannya saja yang tinggi. Atau anak saya kurus. Padahal anak itu bukan kurus. Tetapi karena tinggi badannya dia tumbuh dengan cepat, sehingga kelihatan kurus. Ya. Oleh sebab itu, untuk menilainya, untuk awal boleh dibandingkan dengan anak lain, tapi yang berikutnya harus membandingkannya dengan grafik pertumbuhan WHO. Nanti saya perlihatkan. Ya. Kemudian penuhi kebutuhan gizi anak harian dengan menjaga komposisi dan kecukupan gizi dan dengan jadwal yang teratur. Tadi sudah saya ajarkan agar anak ya itu bisa tumbuh dengan optimal, maka penuhi kebutuhan komposisi nutrisinya dan juga jumlahnya. Caranya gimana? Dengan jadwal makan. Ya, anak makan teratur 3 kali sehari, ya, 2 kali selingan, ya. 3 kali sehari 4 sehat, lengkap nasi, protein hewani, protein nabati, dan sayuran, kemudian tambah 2 selingannya buah-buahan ditambah dengan makanan lain, kue-kue boleh, cake boleh, bolu boleh, apapun, ya, agar kebutuhan energi dan proteinnya bisa tersuplementasi dengan selingan. Yang nomor 4, tambahkan susu serta suplementasi dengan multivitamin dan mineral lainnya. Itu untuk anak. Berikutnya saya akan memperlihatkan tentang grafik WHO. Bapak Ibu ini bisa download di internet ya. Masukkan kata kuncinya growth chart gitu ya, atau grafik pertumbuhan WHO gitu ya. Untuk anak usia 5 sampai 19 tahun
pertama yang dilihat adalah tinggi badannya dulu. Kalau 0 sampai 5 tahun, yang pertama dilihat adalah berat badannya. Nah, saya memberikan contoh di sini yang tinggi badan. Ya, ini grafiknya macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Ada yang height for age, weight for age, weight for height, gitu ya. Ada yang tinggi badan terhadap usia, berat badan terhadap usia, ada juga yang berat badan atau tinggi badan terhadap berat, gitu. Nah, yang saya lihatkan di sini adalah tinggi badan terhadap usia. Anak usia 5-19 tahun. Apakah anak saya tinggi atau tidak? Gimana caranya? Yang pertama, tentukan dulu usianya. Ya. Pertama usianya, misalkan anak ini usianya 7 tahun. Anak saya usia 7 tahun. Dia pendek atau tidak ya? Gitu ya. Ukur tingginya. Nah, ternyata misalkan tingginya 110. Anak usia 7 tahun, tinggi badan 110. Nah, berarti di sini titiknya. Nah, kalau dia di sini, bandingkan dengan grafik, ya, ternyata dia di bawah garis merah, ya, di bawah -2, artinya kurang dari -2 Z-score, berarti anak ini pendek atau stunting, gitu, ya, begitu cara mengukurnya. Nah, kalau anak ini, nah setelah ini baru nanti bandingkan dengan weight for age, gitu ya, atau bandingkan weight for height, gitu ya, tinggi terhadap berat, baru untuk menentukan apakah anak ini kurus atau tidak. Jadi anak usia 5-19 tahun, pertama dilihat dulu tingginya. Ya. Nah, bagaimana dengan anak balita? 0-5 tahun. Nah, ini contohnya, ya, grafik berat terhadap usia. Ya. Untuk anak laki-laki. Jadi ini masing-masing Bapak Ibu sekalian ya, laki dan perempuan grafiknya berbeda. Untuk anak laki-laki warnanya biru, yang anak perempuan di WHO itu warnanya pink. Nah, contohnya misalkan kita lihat di sini usianya 10 bulan misalkan. Anak saya kurus atau tidak? Ya. Usianya 10 bulan, ya, kita tarik garis ke sini 10 bulan lebih misalkan. Nah, kemudian tingginya, kemudian berat badannya diukur. Nah, ternyata beratnya adalah 9 kilo. Usia 11 bulan, 10 sampai 11 atau 10 bulan lebih, beratnya 9 kilo. Nah, ternyata ditarik garis ke sini, nah di sini titiknya. Nah, berarti anak ini di dalam grafik antara -2 dan 2, berarti normal, ya. Lebih dari -2, berat badannya normal, gitu. Ya. Baru setelah dilihat berat badannya, ukur tingginya, dan bandingkan dengan grafik height for age-nya, tinggi terhadap usia untuk anak lahir sampai 2 tahun. Nanti grafiknya tersendiri, ya. Nah, baru dia pendek atau tidak, ya. Nah, jadi yang pertama nilai dulu tinggi badan dan berat badan anak. Bagaimana kalau ternyata anaknya, oh, ternyata anak saya pendek ini. Bagaimana, ya? Nah, kalau anaknya pendek, maka harus diperbaiki. Ya, kita masih punya waktu, ya. Perbaikan itu batasnya sampai usia pertumbuhan, terutama yang tadi sampai usia 13 sampai 15 tahun terutama. Kalau ternyata dia sekarang misalkan tinggi badannya kurang dari normal, maka kita punya kesempatan untuk perbaikinya sampai usia 19 tahun. Lebih dari 19 tahun, ya tinggi badan tidak akan nambah lagi dengan metode apapun. Bohong itu yang menyebutkan bahwa di atas 19 tahun masih bisa tumbuh, ditarik-tarik dan sebagainya, itu hanya memperpanjang ligamen saja, ya, sambungan antar tulang. Dan kalau tinggi itu berdasarkan panjang tulang, bagaimana caranya tulang bisa memperpanjang dengan ditarik-tarik, ya. Jangan percaya dengan metode-metode yang seperti itu. Oke. Jadi kalau anak itu ternyata pendek, kita masih punya kesempatan memperbaiki sampai usia 19 tahun, terutama 13 sampai 15 tahun. Kenapa saya sebut demikian? Karena pada saat usia 13-15 tahun, 15 tahun adalah masa di mana anak tumbuh dengan cepat. Kalau pada saat itu kita bisa suplai nutrisi yang dengan cukup, maka kita berharap yang tadinya ketinggalan, tadinya dia pendek, itu bisa mengejar di usia sekian. Nah, tentu saja di bawah 13 tahunnya juga harus baik, ya. Jadi misalkan anak tadi usia 7 tahun, dia stunting. Nah, perbaiki terus, ya. Nutrisinya harus kita optimalkan
agar dia bisa tingginya optimal ya sebelum masa pertumbuhannya berhenti. Nah, tentu saja memang tidak mudah juga, jadi memang harus dilakukan konsultasi lebih jauh kalau anak Bapak atau Ibu sekalian atau cucunya ternyata stunting ya. Nah, bagaimana kalau anaknya kurus? Nah, kalau stunting itu kan menunjukkan status gizi yang sifatnya kronis, jangka panjang. Kalau anaknya kurus sebetulnya lebih mudah sebetulnya. Kurus menunjukkan dia kurang makan dalam jangka waktu yang pendek. Ya, dengan melakukan perubahan pola makan, maka yang kurus ini bisa diperbaiki, insya Allah ya. Nah, gimana dengan puasa? Nah, sekaligus karena sekarang sedang bulan puasa, tidak usah khawatir ya. Jangan berarti setelah diukur ternyata naiknya pendek, berarti udah berhenti aja puasa, tidak usah begitu, tidak ya. Eh, Kalau puasanya tuntaskan saja, nanti diperbaiki setelah puasa selesai ya. Pesan saya untuk anak, terutama untuk anak yang puasa, tolong setelah makan utama, jadi urutan puasa Bapak dan Ibu bisa silahkan cari di channel YouTube saya, Dokter Gaga, bagaimana cara puasa yang baik, ya. Yaitu yang pertama berbuka dengan buah-buahan berair banyak atau makanan atau minum manis tapi sedikit. Yang kedua minum air. Yang ketiga sholat maghrib. Yang keempat makan nasi dan lauk pauknya. 4 sehat tadi, ya. Nah, kemudian setelah makan nasi dan lauk pauknya, untuk anak yang sedang tumbuh wajib sebelum dan setelah tarawih harus mengkonsumsi makanan lain. Ya, setelah makan nasi dan lauk pauknya, sebelum dan setelah tarawih harus ada mengkonsumsi makanan yang lain. Nah, kemudian anak harus dibangunkan untuk sahur, harus sahur, ya, karena untuk mencegah terjadinya defisit energi dan protein. Makan sahur dengan cara minum air dulu sedikit, yang penting kerongkongan basah, setelah itu langsung makan nasi dan lauk pauknya. Setelah makan nasi dan lauk pauknya, tambahkan makanan lain. Boleh kue, kemudian juga buah-buahan, dan tambahkan susu kalau memang anaknya suka. Itu untuk selama puasa Ramadan. Nah, nanti Lebaran, ya, insya Allah berat badan yang tadinya turun, anak-anaknya turun, itu bisa dengan mudah kembali naik setelah puasa, setelah Lebaran, ya. Nah, setelah itu, setelah Lebaran kembali, ya, pola makan tadi yang saya sebutkan. Anak harus makan nasi dan lauk pauknya 3 kali sehari, dengan seringan tambahkan dengan makanan yang lain. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi, kita bisa memperbaiki gizi keluarga kita. Ya, bagi yang kegemukan stop. Saya sebutkan sekali lagi. Bagi yang kegemukan stop. Nomor 1 stop gula. Nomor 2 stop tepung. Stop gula, stop tepung. 0 gula, 0 tepung. Untuk yang obesitas sentral, ya, triglisirida tinggi, kolesterol tinggi, apalagi gula darah tinggi. Ya. Yang kedua, untuk anak, saya pesankan kita harus mensuplai nutrisinya dengan adekuat. Ya. Jaga makan teratur, 3 kali sehari nasi dan lauk pauknya, tambah 2 kali selingan, selain buah-buahan adalah makanan yang lain. Gitu. Begitu juga titip untuk ibu hamil, ya, titip untuk wanita yang mau hamil, anak-anak wanita kita jaga agar sebelum hamil berat badannya menjadi normal, ya, agar nanti dia bisa melahirkan generasi berikutnya yang lebih baik, ya, agar anaknya nanti tidak stunting, agar kecerdasannya optimal, gitu ya. Dengan cara apa? Ibu hamil sebelum hamil harus naik berat badannya. Harus naik berat badannya menjadi berat badan normal, dan tolong makannya harus baik selama kehamilan. Gitu. Jadi, menjaga membentuk generasi yang unggul dimulai dari sebelum ibu hamil dan dijaga selama hamil. Ditambah dengan kita jaga asupan nutrisi anak, ya, selama masa pertumbuhan harus adekuat sehingga dia tidak stunting dan gizi kurang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan generasi yang berikutnya akan lebih baik dari kita semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.